Sahabat Morning Grace yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali bersekutu menikmati kasih Allah. Dan kita baru bisa benar-benar menikmati kasih Allah kalau kita punya hati yang bersih terhadap sesama. Sebagaimana lagu yang kita nyanyikan barusan, mari kita selalu belajar mengevaluasi hati kita. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi. Jangan sampai kita menyakiti hati sesama. Sebab hati yang tulus, hati yang betul-betul bersih akan membuat hidup kita bahagia. Dan mari kita lebih lagi memiliki hati yang baik dan dibersihkan dari hal-hal yang negatif, terutama prasangka yang negatif, melalui renungan Morning Grace hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu memiliki hati yang semakin tulus, murni dan bersih, sebagaimana yang Tuhan inginkan, supaya melalui semuanya itu kami berbahagia dan tidak menjadikan hidup kami dibebani dengan segala prasangka yang buruk dan negatif terhadap orang lain. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengarahkan kami makin memiliki hati seperti Yesus, hati yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, hari ini kita ditemani oleh Bapak Budi Susanto yang seorang pengajar, tapi juga melalui Pak Budi kita tidak belajar bagaimana memiliki hati yang bersih, hati yang tidak penuh dengan curiga-curiga dan prasangka buruk. Nih Pak Budi, kalau bicara soal prasangka ini, rasanya manusia memang suka membangun prasangka, ya kan? Iya. Karena hatinya. Ya. Ini karena hatinya yang penuh dengan hal-hal negatif atau bagaimana ini? Suka membandingkan kita itu ya Pak. Suka ya. membandingkan. Karena tidak suka dengan dirinya sendiri bisa jadi. Jadi ketidakberesan kita dengan diri kita membuat kita memiliki hati yang membandingkan dengan orang lain. Nah, mari Pak Budi silakan di-sharingkan. Baik. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan membaca bersama dari Galatia 6 ayat 3 sampai dengan 4. Galatia 6 ayat 3 sampai dengan 4. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan demikian. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita itu merasa tidak mampu, lalu kemudian ketika melihat orang lain yang lebih mampu dari kita, lalu seringkali kita melupakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi adalah di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus selalu tidak melihat keadaan orang lain. Jadi kita harus selalu bahwa menilai atau bahkan menyangka bahwa diri kita ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan lalu kemudian dalam pemeliharaan itu mungkin kalau kita lebih diberkati dari orang lain, lalu kemudian kita menilai orang lain yang belum terberkati dengan luar biasa seperti kita, lalu kemudian kita mencela orang lain, menilai orang lain tidak diberkati oleh Tuhan dan segala macam. Nah, dari situ kemudian Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus menguji pekerjaan kita sendiri. Artinya kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain atau dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita harus menguji. Caranya menguji bagaimana? Selalu harus mengingat firman Tuhan dan selalu dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita sudah bisa menguji dengan kasih Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan, maka tentu saja kita pada akhirnya boleh bermegah. Tapi bermegah itu sendiri juga karena semuanya adalah kasih Tuhan. Sehingga di dalam konteks kita membandingkan, maka itu lama-kelamaan akan bisa luntur dalam membandingkan dengan orang lain, karena kita secara tidak langsung akan terus belajar atau menjadi rendah hati kepada orang lain. Demikianlah kira-kira apa yang kemudian menjadi penting disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pagi ini. Demikian Pak
Paulus, Ri. Luar biasa ya. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam arti juga jangan berprasangka buruk pada orang lain kan. Betul. Seolah-olah kita itu lebih baik dari orang lain. Ya. Lalu kita menghakimi orang lain. Wah, dia itu orangnya memang begini-begini. Padahal kita sendiri belum tentu bisa seperti itu kan. Ya, atau sebaliknya kita juga jangan minder kan. Ya. Kalau melihat orang lain seolah Tuhan lebih mengasihani orang lain, seolah kita kurang. Nah, supaya kita tadi, Pak Abdi tadi mengatakan supaya kita punya hati yang mengikuti firman, supaya kita tidak terjebak pada membanding-bandingkan dengan orang lain, kita semakin ikut firman Tuhan. Mungkin Pak Budi bisa menambahkan sedikit hal ini. Iya, pengenalan akan firman Tuhan itu tidak instan. Masing-masing dari kita pasti akan punya pergumulan yang berbeda. Dan pergumulan itulah yang membuat kita bisa membagikan kepada orang lain keunikan atau pergumulan kita itu, sehingga itu bisa menguatkan kepada orang lain. Di sini letak bagaimana kedewasaan iman kita itu akan selalu bisa bertumbuh karena ada persekutuan. Kita tidak mungkin bisa bersekutu dengan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin selfie kan begitu ya, merasa kemudian kita hanya bercermin, bersekutu dengan cermin, lalu kemudian kita melihat diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap bersekutu, Pak, karena itu menjadi bagian dalam pertumbuhan kedewasaan iman kita. Dengan bersekutu kita tidak membandingkan dengan orang lain, tapi belajar dari orang lain. Betul, Pak. Juga kadang-kadang kita itu lalu tidak bersukacita karena kita merasa kita kurang diberkati dan sebagainya. Namun juga Pak Budi, saya pikir kita perlu membandingkan justru dengan firman Tuhan tadi ya. Betul. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah juga membandingkan diri kita dengan manusia sejati yaitu Yesus Kristus? Apakah kita hidup seperti Dia dengan pikiran dan perasaan seperti Yesus, sehingga kita belajar menerima kekurangan orang lain dengan baik, dengan penuh cinta, sekaligus kita bisa mengapresiasi kelebihan orang lain tanpa iri, dan juga kita bisa menerima kelemahan kita tanpa jatuh pada perasaan negatif. Tapi sekaligus kita juga bisa menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Karena Tuhan selalu mengasihi kita dan mengasihi orang lain sama. Nah, karena itu Pak Budi, saya ingin membacakan dari Amsal 12 ayat 20. Betapa kita penting menjaga pikiran yang baik. Dikatakan demikian, Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Dalam teks ini kita diajak oleh Amsal, hati-hati dengan hati kita. Kalau hatinya jahat, yang keluar tadi kejahatan, kita lalu jadi kata-katanya juga tahu-tahu jahat pada orang lain. Bahkan kita tanpa sadar bisa jahat pada diri kita sendiri, mengutuki diri kita sendiri. Karena itu hati-hati dengan hati kita. Jaga hati kita supaya hati kita terus justru mengatakan firman, hidup di dalam firman. Karena orang yang memiliki firman dalam hati dan pikirannya justru memproduksi hal yang positif. Dan dikatakan dalam Amsal, orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Hidup dalam sukacita kalau pikirannya bersih. Nah, Pak Budi, bagaimana praktek dalam hidup sehari-hari soal membanding-bandingkan ini? Nah. Ya Pak, ini pertanyaan sulit. Saya yakin juga kita semua, saudara-saudara terkasih, juga pasti akan bergumul soal membandingkan ini. Membandingkan itu seringkali juga membuat kita jatuh dalam satu kebohongan. Karena iblis akan selalu membuat kita selalu merasa tidak baik, kurang baik begitu ya. Padahal Allah sendiri sudah memberkati kita. Sehingga di dalam hal ini untuk prakteknya, menurut saya kita tiap hari harus belajar untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan. Dan juga kita kalau bisa berdoa. Berdoalah dengan pasangan Anda masing-masing. Berdoalah dengan teman Anda sesering mungkin, dan ketika ada pergumulan itu didoakan bersama. Dan karena itulah kita akan pada saatnya bisa menguji pekerjaan sendiri karena kita punya kepekaan terhadap kehadiran Allah. Demikian Pak. Ya, jadi dari sini kita belajar, sahabat Morning Grace yang dikasih Tuhan, kalau kita sedang nggak beres dengan diri kita, maka kita juga nggak beres dalam menilai orang lain. Kalau hati kita nggak beres, kita ada ketidakpuasan, kemarahan, hal-hal yang negatif, maka demikian juga kita menilai orang lain. Karena itu hati-hati. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sahabat Morning Grace, mari kita belajar membereskan diri kita. Supaya kita juga beres dalam menilai orang lain, bersikap dengan orang lain, kehidupan suami istri yang beres,
Dia harus dimulai dengan hati yang beres di hadapan Tuhan. Sehingga tidak mudah menilai pasangannya negatif. Tidak mudah menimbang, membanding-bandingkan, saya lebih berkorban dari kamu, saya menderita dan sebagainya. Melainkan kita membereskan. Dan paling baik membereskan tadi dikatakan Pak Budi, kita harus dekat dengan Tuhan, hidup dengan sabda Tuhan, dan selalu biarkan Tuhan yang menyapa kita dalam keseharian. Kalau Tuhan yang memimpin kita, maka hati pikiran kita akan terus dikawal ke arah cara berpikir yang sehat sesuai firman Tuhan. Selamat hari ini hidup di dalam jalan Tuhan, sehingga kita lepas dari jiwa membanding-bandingkan yang membuat kita hidup menderita. Jangan juga membandingkan orang satu dengan yang lain, tapi mari bandingkan diri kita dengan kasih Tuhan yang begitu besar, supaya kasih yang besar itu kita nyatakan pada orang lain juga. Kalau kita sudah dikasih begitu banyak, kita harus mengasihi orang lain juga dengan begitu banyak. Mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk berhati-hati ketika kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, apalagi menilai orang lain dengan cara yang tidak tepat. Semua itu justru mencerminkan hati kami yang tidak beres. Tuhan, tolonglah supaya kami menjadi manusia yang sehat, dengan selalu berpikir positif dan penuh cinta pada sesama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Karena kami ingin terus bertumbuh dalam firman. Menjadi pribadi yang sehat dalam berpikir, bertindak, dalam berkata dan berbuat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sahabat Morning Grace, ayo tutur kata kita. Jadikan tutur kata yang penuh cinta. Seperti kata pujian ini. Mari kita minta Tuhan membenahi pikiran dan tutur kata yang terbaik buat kemuliaan Tuhan.